haji asal Sragen, Jawa Tengah berusia 61 tahun meninggal dunia di Madinah, Arab Saudi karena mengidap penyakit jantung. Setelah 2 tahun vakum, kini pemerintah Kabupaten Pati kembali menggelar Car Free Day di sepanjang Simpang 5 Pati dan berlangsung meriah. Ratusan pecinta burung makau mengikuti lomba burung dalam ajang Bupati Cup di Stadion Utama Kendal dengan hadiah Golden Makau. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Satu jemaah haji asal embarkasi Solo meninggal dunia di Madinah pada hari Sabtu waktu Arab Saudi. Jemaah asal kloter 15 dari Kabupaten Sragen ini meninggal dunia karena sakit jantung. Kabar satu jemaah haji asal embarkasi Solo yang meninggal dunia di Madinah, Arab Saudi dikonfirmasi oleh PPIH Embarkasi Solo. Dalam keterangan press release-nya, Humas PPIH Embarkasi Solo menyampaikan jemaah haji yang meninggal dunia bernama Purnomo bin Sukaryo berusia 61 tahun. Purnomo meninggal dunia pada Sabtu 18 Juni pukul 8:10 pagi waktu Arab Saudi. Penyebab meninggalnya jemaah asal embarkasi Solo kloter 15 dari Masaran Kabupaten Sragen ini diduga karena mengidap penyakit kardiovaskular atau gangguan pada jantung sesaat setelah menjalankan ibadah di Masjid Nabawi dan berziarah di makam Rasulullah. Purnomo dinyatakan meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Al-Safiah Madinah. Jenazah Purnomo kemudian akan dimakamkan di tempat pemakaman Baqi Madinah. Jemaah haji wafat asal embarkasi Solo, terdapat satu jemaah calon haji kita yang wafat di Arab Saudi. Nama jemaah Purnomo bin Sukaryo, usia 61 tahun, asal Kabupaten Sragen, tergabung dalam kloter 15 SOC. Alamat Masaran, Sragen, Jawa Tengah. Jenis kelamin laki-laki. Tanggal wafat 18 Juni 2022, sebab wafat penyakit jantung. Lokasi wafat Al-Safiah Health Care Center. Dimakamkan di Madinah Baqi. PPIH Embarkasi Solo menyatakan pemerintah sudah membadal hajikan almarhum Purnomo sebelum pelaksanaan wukuf. Sementara itu ada 3 jemaah haji asal embarkasi Solo yang saat ini dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi karena sakit. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB yang akan menghapus tenaga penunjang kegiatan atau TPK di pemerintahan mulai tahun 2023 mendapat respon dari Forum Komunikasi Non-Aparatur Sipil Negara di Jawa Tengah. Mereka menggelar konsolidasi massal di Gedung Wanita Kabupaten Kendal. Konsolidasi tersebut dilakukan untuk memastikan data TPK di tiap kabupaten di Jawa Tengah dan menyulitkan antara pengurus dan anggotanya. Ratusan tenaga honorer ini datang dari seluruh kabupaten yang ada di Jawa Tengah untuk mewakili daerahnya masing-masing. Ketua Forkom Non-ASN Jawa Tengah Agus Priyono akan terus menyuarakan dan menggabungkan suaranya kepada pemerintah pusat. Hal ini dilakukan agar suara mereka didengar pemerintah. Langkah ini akan terus dilakukan mengingat pemerintah daerah hanya menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat dan sementara ini belum bisa menentukan sikapnya. Hasil dari konsolidasi berupa sebuah kesepakatan bersama akan disampaikan kepada pemerintah provinsi agar segera disampaikan kepada pemerintah pusat. Ia berharap seluruh provinsi ikut mendukung agar lebih didengar oleh pemerintah pusat sehingga ada solusi terbaik yang tidak merugikan tenaga penunjang kegiatan di pemerintah daerah. Intinya bahwa kita akan menyatukan suara, kita merespon dari surat edaran Kemenpan yang menurut kami juga sangat meresahkan juga, dan kita berharap nanti ada suara dari kami bahwa kami itu ada dan kami juga ingin mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dan kita akan teruskan aspirasi dari teman-teman kabupaten kota untuk sampai ke tingkat provinsi dan juga sampai ke, kita hitung secara kasar itu sekitar hampir 100.000 tenaga honorer atau tenaga non ASN di Jawa Tengah, tersebar di 34 kabupaten kota dari berbagai formasi, dan ini yang selama ini masih tidak pernah terdengar sampai ke tingkat pusat. Ketua Paguyuban Tenaga Penunjang Kabupaten atau TPK Kabupaten Kendal Subhan,
meminta pemerintah agar tenaga honorer yang akan dihapus bisa diangkat paling tidak sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K seperti yang ada di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Ya, sejauh ini kami sudah melakukan terkait adanya tenaga penunjang ini. Langkah kami pertama adalah komunikasi dengan beliau, terutama Bapak Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD Kendal, DPRD Jawa Tengah, dan yang tidak kalah penting kami selalu komunikasi dengan pembina kami yaitu Bapak Asisten dan Kepala BKPP. Semuanya support, semuanya memberikan dukungan apa yang terbaik untuk tenaga penunjang dan selalu mengarahkan untuk komunikasi. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Kepegawaian Kabupaten Kendal Wahyu Hidayat mengatakan pihaknya akan berusaha memperjuangkan para TPK minimal bisa diangkat sebagai pegawai P3K. Ini merupakan rapat konsolidasi ya. Bagaimana menyeimbangkan persepsi, bagaimana akan memikirkan langkah-langkah ke depan. Karena teman-teman ini merupakan perwakilan Jawa Tengah dari kabupaten kota yang semuanya cukup banyak, sehingga karena regulasinya dari pusat seperti yang 5 itu nanti adalah salah satu mungkin yang akan direkomendasikan buat kali ini, karena pengadaan pegawai apapun kita diatur regulasi yang mungkin bisa menyampaikan, misalkan ketika seleksi itu ketika yang sudah mempunyai masa kerja ada afirmasi dan sebagainya, itu salah satu yang. Wahyu menambahkan bahwa jumlah pegawai non-ASN atau pegawai honorer yang ada di Kendal berjumlah sekitar 2.664 orang, meliputi dari berbagai formasi, diantaranya pegawai honorer di kesehatan, administrasi, driver, keamanan, dan lain sebagainya. Ia hanya bisa mendukung serta memberikan rekomendasi dukungannya kepada para pegawai honorer di Kendal. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme
Apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, ratusan pecinta burung makau dari seluruh Indonesia meriahkan lomba burung makau di Kendal, Jawa Tengah. Burung seharga puluhan juta rupiah ini diadu terlama terbang berputar dan kembali ke pemiliknya yang berdiri di atas panggung. Lomba ini juga menggalang donasi untuk melawan stunting di Kendal. Ratusan burung yang berasal dari Brasil ini siap mengikuti lomba burung makau Piala Bupati Kendal, Jawa Tengah. Burung makau beraneka warna ini terbang mengelilingi stadion utama Kebon Dalem Kendal dan akan kembali lagi ke pemiliknya yang berdiri di panggung yang sudah disiapkan. Dua kelas diperlombakan yakni kelas solo dan vlog dengan hadiah golden makau dan uang puluhan juta rupiah. Peserta berasal dari berbagai daerah di Indonesia, khususnya penggemar dan pecinta burung makau. Ketua Panitia Wisanggeni Damar Panuluh mengatakan, penilaian untuk kelas solo adalah burung yang paling lama terbang dalam setiap sesi dan kembali ke pemiliknya dengan mendarat di tangan. Panggung berukuran besar disiapkan di tengah lapangan Stadion Kebon Dalem Kendal untuk berdiri pemilik burung. Dengan aba-aba burung makau dibiarkan terbang bebas mengelilingi Stadion Kebon Dalem dan menghiasi langit kota Kendal. Kita mulai setiap lomba pasti ikut Pak, kita Pak Rambe dari 2015 kita sudah ikut lomba. Setiap tahun ada lomba kita pasti ikut. Burung yang dilombakan sendiri sudah berapa kali menang nih Pak? Berapa kali menang? Hampir setiap itu kita ada yang menang Pak. Juara 1-2 antara itu pasti kita ada yang menang karena populasi burung di KPL banyak sekali. Jadi kemungkinan menang juga banyak gitu ya. Khususnya dari seluruh Indonesia Pak, ada dari Jawa Timur, Jawa Barat, teman-teman dari Bali dan yang lain-lain. Ada berapa peserta yang ikut? Kurang lebih 200 Pak, dari masih kurang lebih 200 dibagi 2 kelas vlog sama solo. Penilaiannya apa Mas? Penilaiannya nanti yang terbang dengan durasi yang paling lama dan kemudian landingnya tepat di tangan Pak, tangan ini sampai ke atas, ke bawah. Sementara itu, Bupati Kendal Jukam Ganinduto yang juga pecinta burung makau mengatakan ada keasikan tersendiri saat bermain terbang bebas dengan burung. Burung makau seperti anak kecil yang membutuhkan perhatian khusus sehingga dalam setiap aksi terbang bebas harus menyatu dengan pemiliknya agar dapat kembali. Ajang silaturahmi untuk pecinta makau se-Indonesia karena memang komunitasnya ini sangat solid dari berbagai daerah, semuanya juga hadir ke Kabupaten Kendal. Mudah-mudahan event seperti ini bisa menjadi ajang silaturahmi untuk seluruh pecinta makau yang ada di Indonesia. Yang kedua, tentunya ini juga sebagai upaya kami di pemerintah Kabupaten Kendal untuk bisa mempromosikan Kabupaten Kendal. Jadi kita bisa menunjukkan kepada masyarakat luas yang ada di Indonesia bahwa ternyata Kabupaten Kendal ini sekarang sudah berkembang dengan baik, memiliki kawasan industri, destinasi pariwisata, dan memiliki produk UMKM juga yang baik, dan harapannya ini menjadi ajang untuk kita bisa mempromosikan Kabupaten Kendal yang sekarang seperti apa dan rencana-rencana kedepannya seperti apa. Dan yang ketiga tentunya hobi, apapun itu hobinya, biasanya mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya
sifatnya bisa memberikan bantuan, bisa memberikan kontribusi terhadap lingkungan sekitar. Dan hari ini kita kemas event tersebut untuk bisa melawan stunting. Jadi di sini juga kita melakukan donasi dan harapannya bisa membantu untuk stunting yang ada di Kabupaten Kendal. Ditambahkan ada sekitar 300 peserta dalam lomba yang kali pertama ini diadakan di Kendal dan bertaraf nasional, mengingat peserta berasal dari seluruh wilayah di Indonesia. Lomba ini juga ajang silaturahmi pecinta burung makau, sekaligus mengenalkan Kendal ke seluruh Indonesia. Kejuaraan ini juga untuk menggalang donasi untuk bersama-sama melawan stunting di Kendal. Peserta dan penonton bisa menyumbangkan donasi melalui kotak yang sudah disiapkan. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Pelonggaran aktivitas masyarakat selama kurang lebih 2 tahun dilanda pandemi COVID-19 disambut antusias oleh masyarakat Kabupaten Pati. Car Free Day yang digelar hari Minggu 19 Juni 2022 di sepanjang Simpang 5 Pati, yang juga dalam rangka merayakan Hari Lingkungan Hidup ini, dirayakan dengan meriah dan diikuti oleh masyarakat dari berbagai daerah di Kabupaten Pati. Pelonggaran aktivitas selama kurang lebih 2 tahun vakum akibat pandemi COVID-19 disambut baik oleh masyarakat Kabupaten Pati dalam gelaran Car Free Day pada Minggu 19 Juni 2022. Car Free Day yang digelar di sepanjang Simpang 5 Pati dirayakan dengan meriah dan diikuti oleh masyarakat dari berbagai daerah di Kabupaten Pati. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tulus Budiarjo mengatakan, pelonggaran aktivitas masyarakat dengan dilakukannya Car Free Day ini juga menjadi peluang untuk meningkatkan kampanye aktivitas masyarakat tanpa asap kendaraan. Untuk pelonggaran aktivitas masyarakat kan sudah ada ya. Kalau kita lihat pemerintah, Pak Presiden aja, ya kalau aktivitas di luar mungkin boleh nggak pakai masker. Ini kan ada peluang buat kita, terutama pada saat ini kan bulan Juni ini kan bulan Hari Lingkungan Hidup Dunia ya. Jadi kan kita manfaatkan momen tersebut untuk ya mengkampanyekan lagi mengampanyekan lagi, meningkatkan kampanye yang sekarang mungkin agak redup karena pandemi ini bisa kita dorong lagi, terutama untuk aktivitas masyarakat yang tanpa asap kendaraan. Tulus juga menyatakan bahwa Car Free Day direncanakan akan digelar selama 2 kali dalam sebulan di minggu pertama dan ketiga sampai bulan Desember. Car Free Day ini kita rencanakan kan setiap bulan 2 kali. Minggu pertama sama minggu ketiga sampai bulan Desember. Bulan Desember. Jadi kan harus ada pembinaan terus ya nanti kita. Biar masyarakat juga lebih enak, kemudian ada aktivitas-aktivitas yang bisa katakanlah menghibur di sini. Nanti kita tata lagi. Sementara itu, salah satu warga Pati yang juga berpartisipasi dalam Car Free Day, Rizka mengatakan dirinya merasa senang merasakan kemeriahan dan ramainya Car Free Day ini setelah 2 tahun tidak bisa digelar. Senang soalnya bisa kayak rame-rame, kan jarang banget kan rame-rame. Terus ya senang aja soalnya bisa melihat suasana baru. Semoga COVID gak naik lagi supaya CFD-nya tetap bisa berjalan setiap bulannya, kan sebulan 2 kali kan. Jadi ya semoga bisa berjalan terus. Rizka juga berharap semoga tidak ada lagi kasus COVID-19 agar Car Free Day ini tetap dapat berlangsung setiap 2 kali dalam sebulan. Dari Pati, tim Lingkar TV melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Amda Soraya, terima kasih dan sampai jumpa.